Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik, Pak. Sudah makan? Ya. Alhamdulillah. Oke, pada siang hari ini kita kembali belajar akidah akhlak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita membaca doa bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah itu kita bisa belajar dengan semangat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ada yang tidak berangkat? Siapa? Oh, Kemal sakit. Oh. Baik, kita doakan semoga Kemal cepat sembuh ya. Amin. Oke. Teman-teman semua, kemarin kita belajar tentang menghindari akhlak tercela. Dalam bab kemarin itu ada kaitannya dengan bab sekarang, yaitu kematian dan kehidupan di alam barzakh. Tentunya sebelum menghadapi kematian kita pasti akan mengalami beberapa kejadian ya. Maka dari itu kita sebelum mengalami kematian harus mempersiapkan bekal-bekal kita agar pada saat menghadapi kematian kita menjadi orang yang husnul khotimah. Oke? Jadi teman-teman semua, apakah pernah mengetahui apa saja kehidupan setelah kematian ini? Apakah ada akhir dari semua ini? Ada ya. Jadi teman-teman semua makhluk hidup itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, maka dari itu kita akan membahas kematian dan kehidupan di alam barzakh. Oke. Nah, teman-teman semua bisa kita lihat di sini ada ayat dari surat Al-Ankabut. Coba saya tunjuk Mas Gita untuk membacanya. Oke, terima kasih. Ya, jadi kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un, yang artinya setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu akan dikembalikan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Jadi teman-teman, semua makhluk hidup itu pasti akan mengalami kematian, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, semua. Jadi persiapkanlah diri kalian nanti akan mengalami kematian, baik itu muda, tua, maupun laki-laki, perempuan, semuanya pasti akan mengalami kematian. Nah, ayat selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pada surat Al-Mulk, yang mana disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Coba saya minta kepada Mas Bintoro dibaca, Mas. Ya. Ayatnya. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Oke, baik teman-teman, perhatikan di ayat tersebut bahwa terdapat tulisan ahsanu amala. Nah, artinya yaitu zat yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Teman-teman bisa fokus di lafaz ahsanu amala. Bagaimana kita mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya perbuatan.
Bukan, ayat itu bukan seperti ini. Aksaru. Nah, jadi orang hidup di dunia ini berkaitan tentang bagaimana kualitas dia hidup, bukan bagaimana seberapa banyak dia berbuat baik ya. Bagaimana kualitas dia berbuat baik di dunia ya, bukan bagaimana dia sebanyak apa berbuat baik ya. Jadi siapa orang yang paling berbuat baik walaupun sedikit, pasti dia akan menghadapi kematian secara husnul khotimah atau secara mudah ya. Jadi teman-teman, mengenai kematian ini bukan tentang bagaimana cara mati tersebut, tapi kita fokus secara hidup kita agar lebih baik, sehingga ketika sudah mengalami perbuatan yang baik, kita sudah melakukan kegiatan yang baik, kualitasnya baik, insya Allah akan mengalami kematian yang baik juga, karena kematian itu tergantung cara hidup kita. Oke. Selanjutnya ada ayat dari surat Al-Ankabut lagi. Coba saya minta tolong Mas Rizky dibaca ayatnya. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhihi dunya illa lahu wa inna Oke, shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Jadi teman-teman, di dalam kehidupan ini rata-rata manusia itu hanya mengerjakan main-main dan senda gurau. Semua di kehidupan ini nggak ada yang serius. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya akhirat itu yang sebenarnya kehidupan. Laukan ya'lamun, andai kata dia mengetahuinya. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu hanya di akhirat belaka. Kalau di dunia itu cuman hanya main-main dan senda gurau, hanya bercanda. Nah, selanjutnya ketika seseorang akan mengalami kematian, pastinya akan mengalami juga yang namanya sakaratul maut. Teman-teman mungkin pasti pernah doa ketika sudah sholat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Nah, itu salah satu doa agar diberi kemudahan, agar diberi rahmat ketika sedang sakaratul maut. Ya. Kemudian pada surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 84 jelaskan bahwa walaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi penjelasan pada ayat ini teman-teman, ketika manusia sudah mengalami sakaratul maut, pada saat nyawa sudah ditenggorokan, itu maka pintu taubat sudah ditutup dan manusia akan melihat di mana dia akan ditempatkan, entah di surga ataupun di neraka. Jadi seperti itu, pintu taubat sudah ditutup. Nah, supaya kita bisa mengalami sakaratul maut dengan lancar, dengan mudah, insya Allah ya. Maka dari itu kita perlu meneladani Al-Quran surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah
Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, teman-teman, pada Quran surat Fussilat ini bahwa malaikat itu akan turun kepada orang yang beriman yang mengatakan Rabbunallah, ya. Malaikat akan turun kepada orang yang beriman pada saat sakaratul maut dan mengatakan bahwa Allah takhafu wala tahzanu wa abshiru. Nah, jangan takut, ya, jangan khawatir, kamu akan dimasukkan ke surga. Nah, pasti orang itu mengalami husnul khotimah, insya Allah, ya. Tapi kebalikannya teman-teman, ketika orang itu akan mengalami su'ul khotimah, maka seperti yang dijelaskan pada surat Al-An'am yang berbunyi walau taro idh dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ya. Keluarkanlah nyawamu. Nah, itu kata malaikat, ya. Jadi ketika orang zalim itu mengalami sakaratul maut, kemudian malaikat pencabut nyawa siapa? Israfil, Israel, ya. Israfil itu meniup sangkakala. Ya, jadi ketika malaikat Israel itu datang kepada orang yang zalim, maka dia akan berbuat kasar. Keluarlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Maka orang-orang yang seperti itu akan mengalami su'ul khotimah. Nah, teman-teman bisa dibaca, saya minta tolong Mas Hasan dibaca tanda-tanda husnul khotimah. Tanda-tanda husnul khotimah yaitu yang pertama mengucapkan kalimat tauhid, menjelang dan yang kedua meninggal dunia meninggal dalam keadaan penyakit. Ya. Yang ketiga ada meninggal pada terus yang keempat mereka meninggal saat melanjutkan atau meninggal saat sambil. Yang kelima meninggal karena sedang kerja atau meninggal lain berkesempatan. Yang keenam ada meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Terus yang ketujuh yaitu meninggal karena mentaatan anak dari melakukan atau berkesempatan. Ya, oke, terima kasih buat Mas Hasan. Jadi, nah, ini termasuk salah satu tanda-tanda orang yang akan husnul khotimah. Yang pertama itu mengucap kalimat tauhid atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian pada saat itu cabut nyawa, maka orang itu husnul khotimah, ya. Masih banyak lagi, tentunya masih banyak, tidak hanya 7, cuman saya ringkas. Nah, insya Allah semoga kita semua mengalami husnul khotimah. Amin. Kemudian selanjutnya tanda-tanda su'ul khotimah. Coba Mas Nabil baca, Mas. Tanda-tanda su'ul khotimah yang pertama sudah memilih mengucapkan zikir atau tidak Allah ketika menghadapi sakaratul maut. Terus? Yang kedua, sering melalaikan sholat. Yang ketiga, suka mengkonsumsi tomat. Yang keempat, durhaka kepada orang tua. Yang kelima, suka berbuat zalim terhadap orang lain. Kemudian yang terakhir, melakukan keputusan besar dan tidak bertaubat kepada Allah. Oke, terima kasih Mas Nabil. Jadi pada intinya dari tanda-tanda husnul khotimah dan su'ul khotimah itu bagaimana cara hidup kita agar terus berbuat baik pada diri sendiri, pada orang lain, pada lingkungan. Maka ketika sudah berbuat baik, kualitasnya juga baik, syukur-syukur kuantitasnya juga baik, insya Allah kita akan mengalami husnul khotimah. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Apa? Kalau di dunia
Kalau suka berbohong, nah kira-kira ada yang mau menjawab gak? Saya nanti kasih poin. Ada yang mau menjawab gak? Kalau suka berbohong, apakah masuk surga atau neraka? Ada yang mau jawab? Apa enggak ada? Oke. Kalau suka berbohong itu nanti akan masuk neraka. Ya. Jadi jangan suka berbohong kepada siapapun, baik itu diri sendiri ataupun orang lain. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya akan membagi ini kertas yang mana di sini tertulis pertanyaan-pertanyaan ya tentang materi yang sudah saya ajarkan. Nanti jangan dibuka dulu ya. Nanti saya akan tunjuk beberapa untuk menjawab pertanyaannya. Monggo silakan dibuka. Coba saya tunjuk Mas Jazuli. Apa pertanyaannya? Meninggal pada hari Jumat termasuk tanda Meninggal pada hari Jumat termasuk tanda apa? Husnul Khotimah. Gimana teman-teman? Benar, oke. Saya tunjuk lagi Mas Miftah. Apa pertanyaannya? Apa? Meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Benar atau tidak? Oke, satu lagi Mas Gita. Apa pertanyaannya? Sebutkan dalil tentang su'ul khotimah. Apa? Al-An'am ayat 93. Oke, tadi ya sudah jelaskan ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengalami tentang kematian ini kita fokuskan bagaimana cara kita hidup kualitasnya baik dan selalu berbuat baik, senantiasa berbuat baik agar kita bisa mengalami kematian secara husnul khotimah. Semoga kita bisa diberikan husnul khotimah semuanya, amin ya rabbal alamin. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.